Kabar gembira datang dari industri dirgantara Indonesia di akhir tahun 2020. Setelah menjalani serangkaian tes dan uji terbang sekian lama, pesawat karya anak bangsa N219 akhirnya mendapatkan Type Sertifikat dari Otoritas Kelaikudaraan Sipil Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pesawat N219 telah melalui serangkaian uji sertifikasi. Di antaranya adalah Document Certification, Conformity Inspection, Laboratory Test, Ground Test, Flight Test System, and Performance. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia untuk kali pertama berhasil menyelesaikan sertifikasi pesawat terbang nasional dengan kompleksitas sebesar ini. Tentu saja ini merupakan prestasi bangsa yang akan menaikkan wibawa bangsa Indonesia di dunia penerbangan internasional. Proses sertifikasi merupakan proses terpenting untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mengingat pesawat tersebut kedepannya akan digunakan oleh pengguna dan masyarakat umum. Dengan selesainya sertifikasi, pesawat N219 diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan kembali industri dirgantara di Indonesia, yang kemudian dapat membantu mengisi kebutuhan penerbangan konektivitas dan perintis ke pelosok Indonesia dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata. Pengembangan pesawat N219 dimulai pada tahun 2014 untuk tahap desain dan aplikasi Type Certificate. Dilanjutkan dengan pembuatan prototipe pesawat pertama pada tahun 2016 dan prototipe pesawat kedua pada tahun 2017 bersamaan dengan proses integrasi sistem. Di mana pada tahun tersebut merupakan awal mula proses pengujian untuk mendapatkan sertifikasi. Hingga akhirnya di tahun 2020 berhasil memperoleh sertifikasi. Untuk selanjutnya direncanakan masuk ke tahap komersialisasi pada tahun 2021. Menurut laporan pers yang disampaikan oleh Gita Aperiawan sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia pada hari Senin 28 Desember 2020, prototipe pertama pesawat N219 Nurtanio telah menjalani penerbangan sebanyak 250 kali dan menghabiskan 275 jam terbang. Sedangkan prototipe pesawat kedua telah menjalani penerbangan sebanyak 143 kali dan menghabiskan waktu sebanyak 176 jam penerbangan. Sehingga secara total pesawat N219 telah menyelesaikan 393 flight cycle dan menghabiskan 451 jam terbang dalam proses sertifikasi ini, ungkapnya. N219 adalah pesawat udara kategori komuter High Wing Monoplane dengan mid-tail empennage, kabin berkapasitas maksimum 19 penumpang dengan roda pendarat fuselage mounted non-retractable tricycle. Pesawat ini didorong dengan dua mesin turboprop PT6A42 dengan 4 bilah propeller Hartgel serta dilengkapi dengan navigasi komunikasi Garmin 1000 Next Generation. Nilai tingkat kandungan dalam negeri dari pesawat N219 berdasarkan hasil asesmen oleh PT Surveyor Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 44,69% dan PT Dirgantara Indonesia dengan melibatkan berbagai industri komponen dalam negeri akan terus berupaya meningkatkan nilai kandungan dalam negeri pesawat N219 hingga mencapai 50%.
hingga manfaat dari pengembangan produk pesawat nasional dapat dimaksimalkan dan disebarkan pada industri UMKM nasional. Produksi awal di tahun 2021 akan membuat 4 unit pesawat N219 dengan menggunakan kapasitas produksi yang saat ini tersedia. Untuk selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia akan melakukan upgrading fasilitas produksi dengan sistem produksi modern, sehingga secara bertahap, kemampuan output akan terus dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di samping itu, PT DI tengah merancang pesawat N219 versi pesawat amfibi yang dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa. Sehingga diharapkan dengan inovasi transportasi udara tersebut, di masa mendatang, terbuka kemungkinan dicapainya semua tujuan destinasi pariwisata Nusantara dengan lebih cepat menggunakan pesawat N219 amfibi. Saat ini, pengembangan pesawat N219 amfibi sedang dalam tahap preliminary design, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap prototyping and structure test, development flight test, dan ditargetkan dapat diperoleh ATC Award pada tahun 2024. Sejak dalam masa uji penerbangan, pesawat hasil karya PT Dirgantara Indonesia, LAPAN, dan beberapa lembaga terkait ini telah banyak diminati, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kementerian Perhubungan dikabarkan telah memesan 4 buah pesawat yang akan diproduksi pada tahun 2021. Beberapa pemerintahan daerah juga dikabarkan meminati untuk membeli pesawat ini, diantaranya adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sementara beberapa negara Asia seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan beberapa negara dari Afrika dikabarkan berminat untuk membeli pesawat ini. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Semoga saja industri Dirgantara Indonesia semakin berjaya di masa yang akan datang. Pesawat N219 adalah pesawat udara tipe komuter dengan kapasitas penumpang 19 orang. Dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus dapat dioperasikan pada landasan tak beraspal di wilayah pegunungan. Pesawat ini juga dirancang sebagai pesawat multifungsi dengan rancangan konfigurasi untuk penumpang, kargo, disaster relief atau medical evacuation, biohazard transport, patrol maritime, atau patroli perbatasan, bahkan dapat dipersenjatai untuk parameter firing dan ground attack. Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 2.500 kg, mampu melakukan take-off di landasan sepanjang 465 meter, dan landing pada landasan sepanjang 510 meter. N219 sangat memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pesawat jenis N219 inilah yang sebenarnya tengah kita butuhkan. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan yang paling panjang terbentang di garis khatulistiwa. Sejak mulai merdeka dulu, Bung Karno sudah memikirkan bagaimana menjaga persatuan kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia yang letaknya sangat strategis dan yang bentuknya kepulauan terbesar. Mengapa dia menjadi strategis? Mengapa mempunyai nilai yang sangat penting? Karena dia bisa melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan menembus daerah-daerah terpencil yang terisolasi di daerah-daerah kepulauan tadi. Daerah-daerah kepulauan yang terpelosok, yang terisolasi itu hanya tergantung kepada air transportation. Pada daerah-daerah tersebut membutuhkan pesawat-pesawat sekelas N219. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.